Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 759 Bagaimana saya harus tahu? Ryan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyebutkan, tapi, Red Streak bukanlah sebuah nama. Ini lebih seperti sebuah gelar, bukan? Red Streak menggelengkan kepalanya, berkata, aku tidak seperti kalian manusia, yang menerima namamu dari orang tuamu. Aku harus memberi diriku nama setelah mencapai tahap 5. Dengan itu, aku memilih Red Streak, itu saja. Petik 2. Ryan merenung sedikit sebelum berkata, yah, memanggilmu Red Streak agak menyebalkan. Aku hanya akan memanggilmu Red mulai sekarang. Kelinci darah tidak menyukai ide itu sama sekali. Ini Lord Red Streak, manusia. Di mana rasa hormatmu? Namun, Ryan benar-benar mengabaikan kata-katanya. Baiklah, Red. Kamu seharusnya bisa melihat di mana letak perkebunan wortel dengan sense spiritualmu. Kamu bisa menuju ke sana dan meminta anggota kami untuk memberikan beberapa wortel yang sudah kami panen. Setelah itu, Ryan berbalik untuk pergi. Tunggu, apakah kamu benar-benar akan pergi begitu saja? Aku benar-benar bisa membunuh semua orang di sini begitu kamu pergi cukup jauh. Red tidak bisa menahan diri untuk mengatakan itu. Yah, sepertinya dia tidak terlalu peduli dengan Ryan yang memanggilnya merah pada akhirnya. Ryan berhenti dan kembali menatap Red, menjawab, khawatir. Tidak juga, saya tidak tahu bagaimana Anda melakukannya, tetapi kemampuan bersembunyi Anda bahkan tidak dapat dideteksi oleh formasi sensorik saya. Dengan mengatakan itu, Anda bisa membunuh banyak orang, dari kita, dan aku bahkan tidak akan tahu sampai semuanya terlambat. Karena kamu tidak melakukan itu, jelas bahwa kamu tidak memiliki niat seperti itu sejak awal. Red menyipitkan matanya, bertanya sebagai tanggapan, apakah kamu tidak akan bertanya bagaimana aku menyembunyikan kehadiranku juga? Ryan mengangkat bahu, berkata, bukannya kita tidak bisa melakukan hal yang sama. Tiba-tiba, kehadiran Ryan menghilang dari spiritual sense Red. Seolah-olah dia bahkan tidak ada di sana. Namun, dia pasti tepat di depannya, jadi itu tidak mungkin. Merah adalah binatang iblis biasa, jadi keterampilan menekuk sense spiritual Ryan berhasil padanya. Nah, Ryan juga ada di sisi lain gedung, jadi itu juga membantu. Kalau tidak, sense spiritual Red akan terlalu sulit untuk ditekuk. Mata Red melebar saat melihat Ryan menghilang. Untuk seorang manusia, kamu benar-benar penuh kejutan. Ryan mengangguk, berkata, bagaimanapun, saya tidak akan memberitahu Anda bagaimana saya bisa melakukannya. Saya juga tidak percaya Anda akan memberitahu kami bagaimana Anda melakukannya. Karena kita berdua memiliki rahasia, mari kita simpan saja, jangan lupa untuk mencegah binatang iblis tahap 5 datang ke sini. Red tidak punya cara untuk menegur Ryan, jadi dia tidak mencoba. Baik, bagaimana dengan yang levelnya lebih rendah? Aku tidak mungkin membiarkan mereka berkeliaran jika seseorang dari levelmu mulai memburu mereka. Apa yang kamu bicarakan? Tentu saja, saya tidak akan pergi keluar dari cara saya untuk berburu binatang iblis tahap 4 dan di bawahnya. Saya juga dapat menjamin 3 lainnya bahwa mereka tidak akan melakukannya. Hanya anggota tingkat rendah dari kelompok kami akan pergi untuk berlatih melawan binatang iblis. Seperti yang mungkin sudah Anda perhatikan, Malo, orang yang mencoba menangkap Anda, adalah seorang kultivator inti formasi realem. Dia memiliki budidaya tertinggi setelah 4 jiwa dan panggung baru lahir. 5 binatang iblis. Dengan mengatakan itu, kamu seharusnya tidak punya alasan untuk mengeluh. Red setuju dengan Ryan tentang itu. Selama itu masalahnya, maka kita punya kesepakatan. Setelah itu, Red berlari ke pintu masuk gedung. Dia sangat cepat sehingga dia benar-benar tampak seperti seberkas cahaya merah. Namun, tepat ketika dia hendak pergi, dia kembali menatap Ryan dan bertanya, oh, benar. Bagaimana dengan peralatan kayu milikmu ini? Energi yang berasal darinya sangat bagus. Ryan tersenyum menanggapi setelah mendengar itu, menjawab, jika kamu mau, kamu dapat tinggal dan berkultivasi di dekatnya juga. Kami menemukannya secara kebetulan ketika kami menyerang suku Zasvin di luar benua binatang iblis. Ini sangat bermanfaat. Segera setelah itu, dia memperingatkan Red. Namun, sebaiknya kamu tidak mencoba membawanya. Formasi perlindungan yang aku buat tidak akan menjadi sesuatu yang bisa kamu tembus dengan mudah. Red tidak punya niat untuk melakukannya. Terserah.
Karena gratis untuk digunakan, aku tidak perlu mengambilnya sendiri. Lagi pula, aku akan membawanya ke wilayahku sendiri. Namun, kita sudah berada di dalam wilayahku, jadi tidak masalah di mana itu. Benar saja, dia masih tidak mengenali bahwa kelompok Ryan memiliki area tersebut. Ryan juga tidak mencoba membantahnya. Sesuatu dalam dirinya memberitahunya bahwa jika Red memutuskan untuk lari, bahkan kecepatan Kentucky tidak akan cukup untuk mengejarnya. Jika itu terjadi, memiliki sesuatu yang cepat, kuat, dan kecil sebagai musuh akan menjadi sakit kepala yang sebenarnya. Itu benar. Lagi pula, kami tidak pernah berniat mengambil perbukitan Fruzei untuk diri kami sendiri. Kebetulan itu adalah tempat yang baik untuk membiarkan anak-anak muda kami berlatih. Sebagai gantinya, itu akan baik untuk binatang iblismu untuk berlatih juga. Red mengangguk dan akhirnya menghilang dalam kilatan cahaya merah. Sedetik kemudian, dia menghilang dari sense spiritual Ryan, seperti yang Ryan lakukan beberapa saat kemudian. Sungguh, binatang iblis yang aneh. Yah, kurasa aku juga tidak bisa mengatakan banyak tentang diri kami sendiri. Rowan, yang menonton semuanya, segera bertanya, apakah Anda yakin ingin membiarkannya seperti itu? Meskipun Celis sekarang memiliki alam kultivasi dan penampilan yang berbeda, kelinci itu mungkin menyadari sesuatu. Ryan menggelengkan kepalanya, berkata sebagai tanggapan, kurasa tidak. Seperti yang saya katakan, itu bisa menciptakan cara pembantaian sebelum kita menyadari kehadirannya, tapi ternyata tidak. Pertama-tama, kemungkinan besar kelinci darah ini bahkan tidak tahu tentang Celis atau semacamnya. Jangan lupa, Celis adalah semacam rahasia antara eselon atas dari kedua sisi perang. Rowan harus mengakui bahwa Ryan benar. Sangat baik. Sekarang, kembalilah berkultivasi. Tinggalkan pemukiman untuk diurus semua orang. Ryan mengangguk, tetapi tepat ketika dia akan pergi lagi, Malo menarik perhatiannya, berkata, tunggu, Ryan. Ryan menoleh. Apa itu? Malo menggaruk bagian belakang kepalanya ketika dia bertanya, apakah kita tinggal di sini mulai sekarang? Ryan menggelengkan kepalanya, berkata, bagaimana aku tahu? Malo, Falas, Pollyanna, dan yang lainnya terkejut dengan tanggapannya. Apa yang dimaksud Ryan dengan itu? Bab 760 pergi ke neraka. Kau, tidak tahu. Malo hanya bisa mengulangi kata-kata itu. Ryan mengangguk tepat setelahnya, berkata, tentu saja, aku tidak tahu. Yang Rowan dan aku lakukan hanyalah memberi kalian tempat yang bagus di mana kalian dapat tinggal dan berlatih. Namun, kalian sudah hampir dewasa, terutama kamu, Malo. Kamu seharusnya berusia 18 tahun bulan depan, kan? Menanggapi pertanyaan Ryan, Malo mengangguk tanpa sadar. Ryan kemudian melanjutkan, kalau begitu, begitulah. Ini adalah benua binatang iblis. Di sini, Anda dapat pergi kemanapun Anda inginkan selama Anda memiliki kekuatan untuk menjaga diri Anda tetap hidup. Dengan itu, apakah Anda ingin terus tinggal di perbukitan Fruzei atau tidak adalah masalah Anda dan semua orang. Rowan dan saya akan tinggal di sini, tetapi jika Anda ingin pergi, silakan saja. Asal tahu saja, tidak ada dari Anda yang pernah menjadi tahanan, juga tidak akan pernah menjadi sementara kami yang bertanggung jawab. Kelompok Malo mau tidak mau jatuh ke dalam pemikiran yang dalam. Hanya saja mereka sudah terbiasa, jadi mereka tidak benar-benar tahu apa yang ingin mereka lakukan. Begitu, aku akan memikirkan apa yang ingin aku lakukan. Saat itulah Malo punya ide. Omong-omong, jika kita benar-benar memutuskan untuk tinggal, apa yang harus kita sebut pemukiman kita? Itu selalu menggangguku bahwa kita tidak memiliki nama untuk lembah itu. Ryan mengangkat bahunya, berkata, tempat ini dipilih untuk Anda tinggali, sehingga Anda dapat memilih nama apapun yang Anda suka. Ini adalah awal dari kehidupan mandiri Anda, jadi ambil rodanya. Bicaralah dengan orang lain dan lihat apa yang mereka miliki, untuk mengatakan. Saat itulah Ryan teringat sesuatu. Oh, benar, ini hanya berlaku untuk mereka yang setidaknya berusia 14 tahun. Siapapun harus tinggal sampai mereka cukup umur untuk mengurus diri mereka sendiri. Ryan akhirnya meninggalkan mereka setelah itu, tidak peduli mendengar apapun. Malo dan yang lainnya saling memandang dan mengangguk. Setelah itu, mereka mengadakan polling di seluruh pemukiman, mengambil pendapat semua orang. Bahkan anak-anak pun tidak ketinggalan. Kemudian lagi, itu belum semuanya.
Mereka juga memastikan untuk memberitahu semua orang apa yang dikatakan Ryan tentang batasan usia. Adapun apakah seseorang ingin pergi atau tidak, hanya waktu yang akan menjawab. Akhirnya, Malo mengumpulkan semua orang di lapangan utama sebelum mengumumkan hasilnya. Yah, kami benar-benar memiliki banyak nama di sini. Tapi pada akhirnya, yang paling banyak digunakan semua orang adalah Sekte Kebebasan. Malo hanya bisa menghela nafas ketika dia mengatakan itu, melanjutkan di mana dia tinggalkan. Aku mengerti mengapa kamu menggunakan nama Freedom. Bagaimanapun, kami memang dikurung hampir sepanjang hidup kami. Setidaknya anggota tertua dari kelompok kami adalah. Namun, kami sama sekali tidak terlihat seperti sekte. Kami tidak memiliki pemimpin sekte. Kami tidak memiliki sistem distribusi yang tepat. Kami bahkan tidak memiliki misi dengan hadiah. Sederhananya, kami hampir tidak memiliki apapun yang dapat mencirikan kami sebagai sekte. Petik 2. Pollyanna menyentuh bahu Malo sambil tersenyum, berkata, "Yah, setidaknya kita memiliki beberapa leluhur, bukan? Ryan, Rowan, Kentucky, dan Gola benar-benar kuat. Tidak bisakah kita mulai dari sana?" Malo kemudian menatap Burio dan orang dewasa lainnya. Bagaimanapun, mereka adalah satu-satunya yang bisa disebut petinggi, entah bagaimana. Itu karena Ryan meninggalkan mereka yang bertanggung jawab merawat semua anak bertahun-tahun yang lalu. Senior Burio, tidak bisakah kamu mengatakan sesuatu? Burio menggaruk bagian belakang kepalanya sebagai tanggapan, menjawab, "Yah, kami pertama kali dibawa ke sini karena Ryan dan Rowan membutuhkan seseorang untuk menjaga kalian semua. Kamu masih terlalu muda saat itu. Namun, beberapa dari kamu telah melampaui usia 15 tahun, jadi bantuan kami tidak diperlukan lagi. Dengan itu, kami hanya beberapa manusia berbakat di tengah sejumlah besar bakat nyata. Saya tidak benar-benar berpikir kami memilikinya. Suara dalam keputusan Anda, apakah Anda harus memperlakukan kelompok kami sebagai sekte atau tidak?" Semua orang dewasa lainnya mengangguk setuju. Jika mereka mengikuti kontes kekuatan, siapapun yang berusia di atas 15 tahun di sana pasti bisa menghancurkan kelompok Burio. Otoritas mereka hanya ada di sana karena Ryan dan Rowan berkata begitu. Yah, mereka semua menjadi keberadaan penting bagi Malo dan semua orang. Mereka tidak akan pernah melakukan hal seperti itu pada kelompok Burio setelah semua yang telah mereka lakukan untuk mereka. Falas kemudian mengangkat tangannya, menyarankan, "Ryan memberi kita pilihan bebas untuk melakukan apapun yang kita inginkan, bukan? Jika demikian, mari kita bangun sistem sekte ini. Jika kita tidak memiliki kepala sekte, kita cukup mencalonkan satu. Jika kita tidak memiliki misi dan sistem penghargaan, maka kita dapat membuatnya. Sesederhana itu. Saya yakin semua orang akan berusaha lebih keras jika mereka memiliki tujuan dalam pikiran." Sontak semua anak dan remaja di bawah mendukung ucapan Falas. Sepakat. Ryan bilang kita bisa pergi, tapi tidak ada dari kita yang mau. Rowan berkata bahwa tidak ada sekte manusia di dunia ini, jadi kita akan menjadi yang pertama. Kita tidak bisa meminta Ryan dan yang lainnya untuk membantu lebih dari yang mereka lakukan. Mari kita lakukan sendiri. Melihat bahwa semua orang benar-benar ingin mewujudkan ide itu, Malo akhirnya menyerah. Baiklah, baiklah. Tapi jangan berpikir itu akan mudah. Akan ada banyak tugas yang sulit dan membosankan untuk diselesaikan, mengerti? Ya, Burio kemudian tersenyum main-main sebelum berkata, "Baiklah, semuanya. Sekarang, siapa yang akan menjadi pemimpin sekte? Lupakan orang dewasa lainnya dan aku. Pemimpin sekte harus seseorang dengan prospek masa depan yang baik. Bakat kita masih jauh dari cukup." Glennie segera menunjuk Malo, berkata, "Jika itu masalahnya, maka itu pasti Malo." Malo, di sisi lain, merasakan hawa dingin di punggungnya ketika dia menjawab, "Persetan. Aku bahkan tidak ingin membuat sekte ini. Dari mana kamu mendapatkan ide untuk menjadikanku sebagai pemimpin sekte? Tidak mau. Terlalu banyak pekerjaan di atas rezim yang sudah diberikan Rowan kepadaku." Wataba mengangkat bahunya saat dia berkata, "Tapi kamu yang terkuat di antara kita semua, kan?" Semua gadis dan beberapa dan jauh di antara anak laki-laki mengangguk. Sepakat. Mulut Malo berkedut sebagai jawaban. "Ada apa dengan kepalamu? Lihat sekeliling. Kelompok kami kebanyakan perempuan. Jika kamu mengecualikan kelompok Burio, tidak lebih dari 157 laki-laki di sini,
sementara kami memiliki lebih dari 3.000 perempuan. Mengapa kamu menempatkan laki-laki sebagai pemimpin? Dari sekte yang sebagian besar diisi oleh wanita. Itu tidak masuk akal. Bagaimanapun, saya merekomendasikan Pollyanna. Lupakan saja saya. Malo tidak berusaha terdengar setara gender atau semacamnya. Dari lubuk hatinya, dia benar-benar tidak ingin menjadi yang disebut pemimpin sekte ini. Apakah mereka gila? Sudah sulit ketika kelompok Burio bertanggung jawab atas sebagian besar hal. Siapa sih yang mau merawat begitu banyak wanita? Menurut Anda, berapa banyak PMS yang harus saya tangani setiap hari? Pergi ke neraka. Untungnya, Malo tidak mengucapkan kata-kata itu dengan lantang. Kalau tidak, dia kemungkinan besar akan menerima pemukulan tanpa henti. Bab 761 Detail pantatmu. Catatan penulis, tiket emas akan diterapkan pada tanggal 18 bulan ini. Untuk menyambutnya, saya akan mengubah tingkat rilis 13 bab per minggu saat ini menjadi 21 bab. Mulai hari ini, 16-17, saya akan memposting 3 bab sehari. Bergantung pada bagaimana tarif saya dalam sistem tiket emas yang baru, saya akan mempertahankan tarif 21 bab per minggu atau mungkin meningkatkannya lebih banyak lagi. Jika Anda tidak tahu tentang apa itu, periksa aturan dalam pemikiran penulis di bawah akhir bab. Anda juga dapat menemukannya di halaman acara. Tanda pisah. Meskipun Malo dihormati, alasannya masih masuk akal. Karena lebih banyak anggota sekte kebebasan adalah wanita, akan aneh jika dia menjadi pemimpin sekte. Saat itulah bayangan jatuh dari langit, tepat di depan semua orang. Asteris Bang. Asteris. Setelah itu, Demon Bird yang bangga meletakkan salah satu sayapnya di dadanya sebelum menyarankan, karena Malo tidak mau melakukannya, biarkan aku, Kentucky yang hebat, yang bertanggung jawab. Aku akan menjadi pemimpin sekte terbaik yang pernah ada. Yah, dia hanya ingin lebih banyak perhatian dari para gadis, itu saja. Namun, asteris Bang, asteris. Tiba-tiba, seorang pemuda berambut putih langsung muncul di belakang burung idiot itu sebelum menendang kepalanya ke tanah saat dia mengutuk, pemimpin sekte, pantatmu. Tentu saja, itu tidak lain adalah Ryan. Kamu sebaiknya tidak menghalangi keputusan semua orang lagi. Ayo kembali dan berkultivasi. Setelah itu, Ryan menggunakan energi spiritualnya untuk meraih Kentucky dan dengan paksa membawanya pergi dari tempat kejadian, yang membuat Kentucky sangat sedih. Padahal, sebelum menghilang di kejauhan, Ryan meninggalkan beberapa patah kata, mengatakan kepada mereka, "Oh, asal tahu saja, aku suka nama Freedom Sect. Ini benar-benar cocok dengan situasimu." Setelah mengatakan itu, Ryan pergi sekali lagi. Tentu saja, semua orang di sana tahu bahwa Ryan, Rowan, Kentucky, dan Gola pasti menonton acara itu dengan indera spiritual mereka. Sementara itu, semua orang melihat pemandangan itu, tidak tahu harus berbuat apa. Yah, aku memang menyukai Kentucky, tapi aku setuju dengan Ryan bahwa dia tidak cocok menjadi pemimpin sekte, kata salah satu gadis di antara kerumunan. Segera, semua gadis lain dan beberapa anak laki-laki mengangguk penuh semangat. Tidak ada yang baik akan keluar dari ide itu. Pollyanna kemudian dengan cepat pulih dari kecelakaan sebelum kembali ke topik utama. Ahem, sekarang setelah masalah selesai, kita bisa melanjutkan pembicaraan kita. Jadi, Malo menunjukku sebagai calon pemimpin sekte. Apakah itu berarti kita bisa menunjuk siapapun yang kita inginkan? Anak perempuan dan laki-laki mengangguk sebagai jawaban. Malo juga melakukan hal yang sama. Baiklah, pemimpin sekte harus seseorang yang cukup tua, jadi usia minimum untuk diangkat adalah 12 tahun. Sejujurnya, 12 terlalu muda untuk seleraku, tapi itu akan diperbaiki hanya dalam beberapa tahun setelah keputusan itu. Siapapun di bawah usia ini dilarang diangkat, tetapi mereka dapat memilih. Falas setuju dengan Malo, mengatakan, dia benar. Kalau begitu, saat ini, kami memiliki Pollyanna dan Malo sebagai pilihan. Apakah ada orang lain yang ingin menunjuk seseorang? Pemimpin sekte. Ada lebih dari 3.000 anggota sekte kebebasan di sini. Jelas, ada beberapa yang menyukai gagasan itu dan menunjuk diri mereka sendiri atau orang lain untuk posisi itu. Pada akhirnya, ada 17 nama di papan tulis. Dari kelihatannya, itu mungkin pemilihan pemimpin sekte yang paling demokratis dalam ribuan tahun. Tetap saja, Malo tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh, bertanya, tidak bisakah aku menghilangkan namaku?
Aku benar-benar tidak mengerti mengapa kamu memasukkan seseorang yang bahkan tidak ingin menjadi pemimpin sekte dalam daftar. Glennie mengangkat bahunya, berkata, menghapus nama seseorang bukanlah bagian dari aturan, jadi bersabarlah. Bagaimanapun, mengapa kamu takut? Kamu sendiri yang mengatakannya, sekte kebebasan kami sebagian besar diisi oleh wanita, jadi hanya logis bahwa seorang wanita akan menang. Malo harus mengakui bahwa Glennie benar. Yah, itu benar. Malo kemudian memandang semua orang sebelum berkata, baiklah, mari kita mulai proses pemungutan suara. Tulis nama yang Anda inginkan di selembar kertas dan bawa ke sini. Kami akan menghitung semua poin setelah kami mengumpulkan pilihan semua orang. Seluruh proses berlangsung selama 2 jam. Akhirnya, hasil yang ditunggu-tunggu keluar. 1 Malo 3158 suara. Pollyanna kedua sampai 120 suara. Linda ketiga 41 suara. 4. Malo melihat angka-angka di papan saat mulutnya berkedut tanpa henti. Apa-apaan itu? Setelah itu, dia mengarahkan jarinya ke semua orang di bawah saat dia berteriak, ada apa dengan kepalamu? Aku laki-laki. Juga, aku tidak ingin menjadi pemimpin sekte. Itu serius. Salah satu anak perempuan di kerumunan segera menjawab, tapi aku suka kakak Malo. Malo menegur, kalau begitu, benci aku. Salah satu dari sedikit anak laki-laki juga mengatakan karyanya, dengan mengatakan, saudara Malo adalah yang terbesar di antara kita semua. Jenis kelamin tidak masalah. Kita membutuhkan seseorang yang peduli pada kita semua, dan orang itu adalah Anda. Malo menegur mereka sekali lagi, kalau begitu, pilih Pollyanna. Dia berada di tahap tengah dari alam formasi inti, hanya 1 tingkat di bawahku. Dia pasti peduli dengan kalian semua juga. Tapi kakak Pollyanna ingin kakak Malo menjadi pemimpin sekte juga, kata gadis lain di antara kerumunan. Dan aku ingin dia menjadi pemimpin sekte. Bukankah seharusnya dia, seorang wanita seperti kebanyakan darimu, mengambil prioritas dalam keputusanmu? Malo masih tidak mengalah. Kalau dia tidak cukup, bagaimana dengan Glennie, Falas, atau Wataba? Ayo. Glennie, Falas, dan Wataba Malo yang sama yang disebutkan segera menggelengkan kepala ketika salah satu dari mereka menjawab, kami juga lebih suka Malo sebagai pemimpin sekte. Ketiganya kemudian mencoba menghindari mata Malo seolah-olah mereka mencoba menyembunyikan sesuatu. Ekspresi Malo menjadi muram setelah mendengar itu. Itu karena dia mengenal keempat gadis itu lebih dari siapapun. Dia benar-benar bisa melihat bahwa meskipun mereka terlihat serius, mereka menahan tawa mereka sebaik mungkin. Kamu melakukannya dengan sengaja. Apakah itu yang kamu inginkan untuk menentukan masa depan sekte kebebasan kita? Pollyanna, yang berada di depan, lalu mengangkat tangannya dan mulai meneriakkan kepada orang banyak, pemimpin sekte Malo, pemimpin sekte Malo, pemimpin sekte Malo, pemimpin sekte Malo. Semua orang, apakah mereka laki-laki atau perempuan, mengikuti, segera meneriakkan serentak, pemimpin sekte Malo, pemimpin sekte Malo, pemimpin sekte Malo, pemimpin sekte Malo, pemimpin sekte Malo. Akhirnya, Malo merasa terpojok ketika tiba-tiba, dia berlari menjauh, mencoba melarikan diri, atau begitulah yang dia inginkan. Sayangnya, seperti bagaimana dia mengenal gadis-gadis dengan baik, para gadis juga mengenalnya dengan baik. Asteris ambil, 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 ambil. Asteris, lepaskan, lepaskan aku. Malo berteriak tanpa peduli pada dunia. Tidak bisa. Tidak bisakah kamu mendengar subjek setiamu? Mereka memintamu. Pollyanna dan gadis-gadis itu jelas tidak mengizinkannya. Malo sudah menangis. Sejak kapan kamu menjadi subjek setiaku? Pertama-tama, akankah rakyat setiaku menahanku seperti ini? Pollyanna tertawa sambil memastikan untuk tidak melepaskan Malo. Hahaha, hanya detail, hanya detail. Rincin pantatmu. Dan begitu saja, seorang pemimpin sekte kebebasan yang sangat bersedia telah dipilih. Bab 762 yang pertama. Kemudian, kelompok Malo pergi menemui si kembar untuk membicarakan apa yang mereka putuskan untuk dilakukan. Yah, itu lebih seperti sekelompok orang yang menyandera selama persidangan, atau seperti itu ketika seseorang melihat Malo. Entah bagaimana, Rowan tidak bisa tidak mengingat saat dia dipaksa masuk ke pintu reinkarnasi karena Ryan tidak membiarkannya pergi. Dan itu, membuatnya merasa cukup senang. Senang melihat bahwa aku bukan satu-satunya. Namun demikian,
dia dengan cepat mengesampingkan pemikiran itu sebelum melihat semua orang, berkata, jadi, kamu memutuskan untuk mengubah tempat ini menjadi sekte untuk manusia, ya? Pollyanna mengangguk, menjawab, ya. Pada akhirnya, kami tidak benar-benar ingin berpisah. Tentu, kami akan mengambil kesempatan untuk keluar dan mendapatkan pengalaman. Tetapi pada akhirnya, kami ingin kembali ke sekte kami. Falas setuju dengan Pollyanna, melanjutkan di mana dia tinggalkan, kami memiliki semua yang kami butuhkan. Leluhur, yaitu kalian berempat. Kami juga memiliki tetua, murid, dan lingkungan yang harmonis. Mendengar itu, Ryan memperingatkan mereka, meskipun saya tidak keberatan dianggap sebagai salah satu leluhur, Anda lebih baik memahami bahwa kami tidak di sini untuk Anda lagi. Kami tidak akan campur tangan kecuali sesuatu yang serius terjadi. Misalnya, tahap 5 lainnya, atau pembudidaya alam jiwa baru lahir tiba-tiba memutuskan untuk menyerang tempat ini. Jika bukan karena hal seperti itu, Anda semua akan menangani sendiri masalah apapun. Apakah Anda yakin siap untuk tugas itu? Glennie mengangguk, menanggapi, jangan khawatir, Ryan, Rowan. Kami sudah memiliki pemimpin sekte kami untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Benar, Malo. Malo memandang dengan ekspresi muram pada Ryan dan Rowan saat dia bertanya kepada mereka, Ahem, Ryan, Rowan, bukankah menurutmu itu ide yang buruk bagi seorang pria untuk menjadi pemimpin sekte dari sebuah sekte yang kebanyakan diisi oleh wanita? Ryan dan Rowan menggelengkan kepala saat Ryan menjawab, mengapa begitu? Karena wanita itu sendiri yang memilihmu, maka tidak apa-apa. Kami akan memiliki masalah dengan itu jika kamu memaksa masuk ke posisi itu, yang jelas tidak kasus. Mereka pasti menikmati penderitaan Malo, jadi bagaimana mereka bisa mengatakan sesuatu yang berbeda? Malo merasa lebih sedih setelah mendengar itu. Apakah benar-benar tidak ada cara lain? Saya hanya ingin fokus pada pelatihan saya, tidak ada yang lain. Ryan kemudian menepuk pundak Malo, berkata, jangan khawatir. Menjadi pemimpin sekte, terutama sekte yang penuh dengan wanita, pasti akan membantu perkembanganmu. Perkembangan seperti apa? Malo bertanya, agak bingung. Ryan kemudian melihat melalui jendela ketika dia segera berkata, bukankah ini hari yang menyenangkan hari ini? Mulut Malo berkedut sebagai tanggapan, mengutuk dalam hati, bahkan kamu tidak percaya sama sekali. Anda hanya tidak ingin mengambil peran ini juga. Di samping, wajah Kentucky sama suramnya dengan wajah Malo, sambil bergumam, aku benar-benar ingin menjadi pemimpin sekte. Diam, kamu hanya ingin lebih diperhatikan. Tidakkah kamu pikir aku tidak tahu? Ryan menegur. Jadi apa? Aku senang diperlakukan oleh mereka. Mereka menyikat buluku, memberiku makanan, membelai tubuhku. Hebat. Apa masalahnya? Kentucky juga tidak melepaskannya. Yah, kata-katanya lebih dari cukup bahkan untuk Malo setuju bahwa Kentucky pasti tidak bisa menjadi pemimpin sekte. Baiklah. Aku akan melihat apa yang bisa kulakukan. Namun, aku tidak akan mengorbankan jadwal latihanku untuk posisi ini. Dengan begitu, aku hanya bisa memimpin saat aku bebas. Jika tidak, semua dari kalian harus membantuku. Pollyanna dan yang lainnya mengangguk setelah mendengar itu. Mereka tahu bahwa ada satu hal yang benar tentang keluhan Malo. Bagaimanapun, ini adalah sekte yang sebagian besar diisi oleh wanita. Menyerahkan semuanya kepada Malo untuk diurus pada akhirnya akan berubah menjadi bencana. Alasan semua orang ingin dia menjadi pemimpin sekte adalah karena seberapa besar anggota sekte mempercayai Malo. Dia selalu menjadi panutan bagi wanita dan pria dalam kehidupan mereka. Wataba kemudian menepuk punggungnya sambil tertawa, berkata, hahaha. Itu sudah jelas, bukan? Sekarang, bagaimana kalau kita membahas langkah kita selanjutnya? Ryan mengangkat tangannya, berkata, hal pertama yang pertama. Meskipun perang antara binatang iblis dan Zasvin ini akan memakan waktu lama, akhirnya akan berakhir. Yang mengatakan, ini adalah benua binatang iblis. Saya tidak berpikir binatang iblis akan membiarkan sekte manusia berakar lama di sini. Ingat, kamu harus memikirkan hari ketika kamu akan pindah ke benua baru jika kita menang. Malo tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, bagaimana jika binatang iblis itu kalah? Ryan dengan main-main tersenyum pada Malo, berkata sebagai tanggapan, mengapa kamu bertanya padaku? Kamu adalah pemimpin sekte, buat keputusanmu sendiri. Selain itu,
Kamu memiliki beberapa penatua di pihakmu untuk memikirkannya. Ryan kemudian menunjuk ke pesawat yang ditempatkan di luar. Kamu memiliki pesawat yang mampu memindahkan semua orang sekaligus. Itu sebabnya aku membeli benda itu dengan poin merit kami. Dapatkan peta slip giok, selidiki daerah, pikirkan baik-baik. Semuanya terserah kalian sekarang. Malo segera merasakan tekanan di pundaknya meningkat. Oh oke. Kalau begitu, kita tidak boleh berpikir untuk membangun sesuatu yang besar untuk saat ini. Lagi pula, itu akan menjengkelkan ketika waktu untuk pergi tiba. Pollyanna tidak bisa tidak bertanya kepada Ryan, tidak bisakah kita menggunakan dimensi spasialmu untuk memindahkan sesuatu? Namun, dia segera menyadari masalah dengan pertanyaan itu. Oh, benar, lupakan apa yang aku katakan. Kita sedang membicarakan skenario di mana kita tidak membutuhkan bantuanmu. Rowan puas mendengarnya, dan berkata, bagus sekali. Sepertinya kalian semua mengerti apa yang saya maksud tentang menjaga diri sendiri. Jangan selalu berasumsi bahwa Ryan, Kentucky, Gola, atau saya akan berada di sini untuk membantu Anda. Malo kemudian mengalihkan topik pembicaraan, berkata, oke, kita memiliki energi spiritual yang cukup untuk berkultivasi, terima kasih kepada Celis. Namun, kita perlu mengumpulkan sumber daya agar sekte dapat bertahan bahkan jika Celis menghilang. Sederhananya, kita membutuhkan batu roh. Ryan setuju dengannya. Tepat, batu roh yang aku dan Rowan miliki banyak, tapi batu roh itu milik kita. Dengan itu, jangan harap aku akan memberimu apapun mulai sekarang. Saat Ryan mengatakan itu, Malo tiba-tiba punya ide. Benar, kita perlu memikirkan misi untuk sekte kita, kan? Kalau begitu, itu akan menjadi yang pertama. Bab 763 sedikit demi sedikit. Malo kemudian menatap Pollyanna dan berkata, berikan perintahku. Mereka yang cukup kuat untuk keluar diharuskan mencari tambang batu roh. Benua binatang iblis tidak pernah ditolak energi spiritualnya karena perjanjian dengan penguasa jiwa. Selain itu, binatang iblis tidak terlalu tertarik untuk mencari ranjau itu sendiri. Dengan begitu, pasti ada banyak tambang batu roh yang belum ditemukan di mana-mana. Ryan dan Rowan dengan samar mengangguk sebelum mereka berbalik. Saat melakukannya, Ryan memberitahu mereka, sepertinya Anda tahu bagaimana harus bertindak. Bagaimanapun, Anda dapat meminta bantuan kelompok Burio. Mereka merawat seluruh kelompok Anda selama bertahun-tahun dan juga pernah tinggal di suku sebelumnya. Mereka seharusnya bisa memberi Anda beberapa wawasan. Baiklah, kami akan kembali berkultivasi. Jangan ganggu kami jika itu tidak penting. Dengan mengatakan itu, Ryan dan Rowan meninggalkan ruangan dan kembali berkultivasi. Mereka juga harus menyeret Minokawa bersama-sama. Segalanya bergerak seperti yang diperintahkan Malo. Mereka yang berada di alam pendirian yayasan dan di atasnya membentuk beberapa kelompok dan pergi menjelajahi wilayah tersebut. Pada akhirnya, kelinci darah menepati janjinya. Tidak ada tanda-tanda binatang iblis tahap 5 di daerah itu sama sekali. Nah, Red sendiri sering muncul untuk mengambil beberapa wortel. Malo benar. Seminggu kemudian, salah satu kelompok yang pergi keluar kembali. Mereka telah mengidentifikasi kemungkinan lokasi tambang batu roh. Ketika Malo dan yang lainnya pergi untuk memeriksa dan memverifikasi, mereka memastikan bahwa itu benar-benar ranjau. Tidak hanya itu, tetapi juga cukup dekat dengan tempat tinggal mereka. Bagaimana penyelidikan tambang baru itu? Malo meminta salah satu anggota Freedom Sekte bernama Raffin, bertanggung jawab untuk memeriksa daerah tersebut. Seperti yang kamu pikirkan, Malo. Kecuali untuk area 5 puncak di mana kita mengusir semua binatang iblis, sisa wilayah sekitar memiliki banyak dari mereka. Aku mengkonfirmasi setidaknya 5 bungkus dengan satu binatang iblis tahap 4 atau lebih di dalamnya. Jika kita memutuskan untuk menambang tempat ini, kita harus berurusan dengan mereka terlebih dahulu, jelas Raffin. Raffin adalah salah satu dari sedikit pria di Sekte Kebebasan. Dia dan Malo cukup dekat karena mereka hanya terpaut 1 tahun. Raffin memiliki bakat warna merah dan afinitas elemen angin. Dia sangat pandai menyembunyikan dirinya dan cepat ketika dia memutuskan untuk melarikan diri. Belum lagi dia juga berada di alam formasi inti. Dengan teknik kultivasi yang diberikan oleh Rowan, Raffin menjadi pengintai yang sangat baik bagi mereka. Glennie juga ada di sana, jadi dia menegur Raffin, itu bukan Malo lagi. Itu pemimpin sekte, oke. Asteris Pa, asteris.
Malo kemudian menamparkan bagian belakang kepalanya, berkata, pemimpin sekte, pantatmu. Aku benci gelar itu, jadi biarkan mereka memanggilku dengan namaku. Tetapi, tidak ada tapi. Ini perintah pemimpin sekte. Malo masih tidak suka fakta bahwa dia dipaksa ke posisi ini. Dengan mengatakan itu, dia mungkin juga menggunakannya untuk membuat segalanya berjalan sesuai keinginannya. Salah satunya adalah penolakannya untuk gelar itu. Malo kemudian menatap Raffin dan mengangguk, menjawab, aku mengerti. Terima kasih atas laporannya. Ambil kesempatan dan panggil Suana. Tak lama kemudian, gadis bernama Suana tiba di tempat kejadian, bertanya, apakah kamu butuh sesuatu, Malo? Malo kemudian memberitahunya tentang laporan Raffin, mengatakan, baiklah, aku ingin kamu melakukan beberapa misi pemusnahan binatang iblis. Suana akhirnya bertanggung jawab atas aula misi, walau aula itu sendiri belum ada. Dia 2 tahun lebih muda dari kelompok Malo, 16 tahun. Juga, dia memiliki apa yang disebut warna bakat terburuk di Sekte Kebebasan, tidak mempertimbangkan kelompok Burio. Dengan mengatakan itu, dia memiliki bakat warna biru. Namun demikian, dia pandai menjaga semuanya tetap teratur, dan kelompok Burio sering mengandalkannya untuk membantu menangani semua masalah anak-anak. Itu sebabnya Malo memutuskan untuk menempatkannya sebagai penatua aula misi. Yah, bukan karena dia setua itu untuk menjadi penatua, tentu saja. Semuanya baik-baik saja. Namun, ada masalah dengan misi, Malo, kata Suana dengan ekspresi tak berdaya. Malo juga menghela nafas ketika mendengar itu, berkata, hadiahnya, kan? Suana mengangguk sambil menjawab, ya, anggota Sekte Kebebasan kami tidak keberatan membantu sekte ini untuk mulai berakar. Namun, saya telah menempatkan banyak misi yang berbeda sesuai dengan permintaan para tetua lainnya. Mengubah apa yang hanya merupakan penyelesaian pelatihan menjadi sekte yang tepat sangat rumit. Dengan itu, anggota kami telah melakukan beberapa jenis tugas sementara kami masih tidak memiliki imbalan apapun untuk diberikan kepada mereka. Petik 2. Malo mengangguk, berkata, tidak apa-apa. Saya meminta senior Ryan untuk membantu dengan itu. Meskipun dia mengatakan dia tidak akan campur tangan, kami tidak memiliki master formasi lain. Meskipun demikian, dia setidaknya setuju untuk membangun beberapa formasi, yang bisa digunakan sebagai hadiah. Misalnya, dia membuat 10 formasi pengumpulan energi spiritual. Namun, mereka hanya akan digunakan untuk mereka yang memiliki poin sekte. Malo kemudian bertanya, kamu memang menandai poin sekte semua orang seperti yang aku minta dari awal, kan? Suana mengangguk, berkata, tentu saja. Bahkan ada grup yang telah mengumpulkan lebih dari 100 poin. Itu sangat baik. Malo puas dengan itu. Itu hanya salah satu hal yang sedang kami kerjakan. Setelah kami memulai penambangan batu roh secara massal, kami juga dapat menawarkan batu roh sebagai hadiah. Glennie, yang mendengarkan semuanya, juga menambahkan, itu belum semuanya. Ryan dan Roan tidak akan campur tangan secara langsung, tetapi mereka setuju untuk mulai memberikan kelas tentang pekerjaan sampingan. Ryan akan mengajar pandai besi dan formasi, sementara Roan akan mengajar alkimia, akan terjadi setiap pagi mulai minggu depan. Kita dapat menggunakan formasi, pil, dan peralatan yang dibangun oleh para murid sebagai hadiah juga. Suana tidak bisa menahan diri untuk tidak menyebutkan, oh. Jadi itu sebabnya kami memiliki begitu banyak permintaan untuk menemukan tumbuhan, biji, dan hal-hal seperti itu. Malo tersenyum sebagai tanggapan, berkata, tepat. Tidak perlu khawatir. Kami menempatkan semuanya pada tempatnya sedikit demi sedikit. Bab 764 hanya bosan. Orang mungkin berpikir bahwa Ryan telah memperoleh banyak materi dari pertunjukan pandai besinya selama berada di kota binatang iblis. Namun, apa yang dia dapatkan semuanya adalah yang tingkat surga. Tidak mungkin menggunakannya untuk mereka yang berada di alam formasi inti dan di bawahnya di Sekte Kebebasan. Dengan itu, mereka membutuhkan yang tingkat lebih rendah. Untungnya, Kentucky tidak bisa mengidentifikasi lokasi mereka. Hanya saja Kentucky tidak pernah peduli dengan biji di bawah tingkat surga. Malo kemudian memintanya untuk setidaknya menunjukkan arah di mana mereka dapat menemukan biji sehingga misi dapat diberikan kepada anggota sekte. Begitulah cara mereka menemukan sebagian besar materi tingkat rendah untuk Ryan untuk memulai ajarannya. 3 minggu segera berlalu,
dan semuanya berjalan lancar. Tentu saja, Sekte Kebebasan masih kehilangan satu atau lain anggota selama misi. Lagi pula, meskipun mereka membersihkan area 5 puncak, lingkungan sekitarnya masih merupakan wilayah binatang iblis. Butuh beberapa waktu sampai peristiwa ini berhenti. Akhirnya, Ryan berhenti berkultivasi bersama dengan Rowan ketika keduanya keluar dari kamar mereka. Malo telah membangun sebagian besar bangunan kayu yang diminta Ryan dan Rowan untuk pekerjaan sampingan. Hal baiknya adalah baik Ryan dan Rowan meramalkan bahwa mereka akan membutuhkan lebih banyak alat untuk pengajaran, sehingga alam dimensi memiliki banyak alat. Pemalsu, kuali, landasan, lesung, dan barang-barang terkait lainnya, mereka sudah memilikinya. Di pihak Ryan, dia memutuskan untuk mengadakan satu kelas untuk pandai besi dan satu kelas untuk formasi setiap hari. Di sisi lain, Rowan hanya tahu alkimia, jadi dia menggunakan waktu yang sama untuk mengajarkannya sendiri. Kelas pertama adalah pandai besi, jadi Ryan membawa semua orang ke salah satu bangunan tempat besar yang dibangun untuk itu. Tentu saja, pandai besi tidak terlalu populer di kalangan wanita, kata Ryan sambil memandang para peserta. Kursus pandai besi, alkimia, dan formasi tidak wajib. Dengan itu, siapapun dapat memilih untuk berpartisipasi atau tidak. Tidak ada kekurangan pembudidaya di luar sana yang tidak tahu satu hal pun tentang pekerjaan sampingan apapun. Kelas pandai besi Ryan memiliki 209 peserta. Dari 209, 95 adalah laki-laki. Harus diingat bahwa dari 3.589 anak pertama yang diselamatkan, hanya 187 di antaranya adalah laki-laki. Sisanya adalah wanita. Untuk 95 dari 187 pria yang muncul di kelas pekerjaan samping pandai besi sementara hanya 114 dari 3.002 wanita yang datang menunjukkan perbedaan minat yang besar. Ryan lalu mengangkat bahunya sebelum melanjutkan, "Yah, aku masih senang melihat kita mendapat sebanyak ini. Baiklah, mari kita mulai. Pertama, aku akan mengajarimu dasar-dasar tentang alat yang kita gunakan. Setelah itu, kita akan melompat ke dasar-dasar peleburan, pencetakan, dan temper. Asal tahu saja, tidak ada dari Anda yang akan melakukan penempaan hari ini, jadi perhatikan saja." Kemudian, para murid meninggalkan gedung pandai besi dengan banyak catatan di tangan mereka. Saat Ryan melihat mereka pergi, dia tidak bisa tidak berpikir, aku ingin tahu berapa banyak dari mereka yang masih akan berada di sini 1 minggu kemudian. Segera setelah itu, dia dengan cepat menggelengkan kepalanya sebelum menuju ke gedung berikutnya, yang dibangun untuk kelas formasi. Kali ini, perbedaannya sejelas siang hari. Ada banyak pria, dengan 41 dari 187 yang ada di sekte tersebut. Namun, ada 419 wanita, yang sangat kontras. Yah, ini kurang lebih jumlah yang saya harapkan. Saya percaya bahwa perbedaannya bahkan lebih besar di kelas Rowan. Setelah itu, Ryan menunjuk ke sebuah ruangan di belakang gedung, mengatakan kepadanya, itu adalah gudang formasi. Saya mengumpulkan banyak buku tentang formasi selama bertahun-tahun, dan saya bangga untuk mengatakan bahwa koleksi saya memiliki semua yang Anda butuhkan. Pergi ke tingkat surga. Namun, itu akan mengikuti sistem yang sama dengan buku-buku untuk blacksmithing. Anda memiliki 1 jam gratis untuk melihatnya per hari. Namun, jika Anda ingin memiliki lebih banyak waktu, Anda memerlukan sek poin. Jangan mencoba mengambil buku jika Anda tidak memiliki poin. Dengan formasi saya di tempat, Anda tidak akan terlalu jauh. Ini adalah cara lain menggunakan poin sekte untuk mendapatkan hadiah. Rowan, tentu saja, mengikuti materi pelajaran untuk alkimia. Untuk membuat semuanya adil, Ryan menambahkan semua orang dalam aturan ini, termasuk Malo. Malo dan anggota sekte yang lebih tua tidak keberatan karena mereka ingin memberi contoh. Baiklah, semuanya. Mari kita mulai dengan mengerjakan apa itu rune. Ryan kemudian mengeluarkan 100 buku tentang dasar-dasar formasi dan membagikannya ke kelas. Bentuk kelompok yang terdiri dari 4 atau 5 orang karena tidak ada cukup buku untuk semua orang. Ini juga bagus bagi kalian untuk mendiskusikan apa yang kalian pelajari nanti. Tiba-tiba, seberkas cahaya merah lewat, berhenti di atas salah satu meja. Ryan menyipitkan matanya dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Merah, apa yang kamu inginkan di sini?" Jelas, itu adalah kelinci darah, garis merah.
Ada apa dengan wajah marah itu? Tuan ini memiliki minat pada kelas formasi milikmu ini. Kamu harus merasa terhormat. Mulut Ryan berkedut sejenak, tetapi dia memutuskan untuk tidak memikirkan masalah itu. Baik, kamu juga bisa belajar. Namun, kamu tidak bisa ikut campur dalam ajaran saya, Deal. Red mengangguk, berkata, Anda memiliki kesepakatan dengan tuan ini. Murid-murid sekte itu merasa sedikit khawatir. Bagaimanapun, mereka semua sudah tahu bahwa merah adalah binatang iblis tahap 6, setara dengan seorang pembudidaya alam transformasi jiwa. Melihat itu, Ryan mengatakan beberapa patah kata lagi, meredakan kekhawatiran mereka, tidak perlu khawatir. Red tidak akan melakukan hal buruk padamu. Kamu bisa memperlakukannya sama seperti kamu memperlakukan teman-temanmu. Namun, Red tidak menyukainya. Siapa bilang ada orang yang bisa memperlakukan tuan ini dengan ramah? Ryan mengangkat bahunya, berkata, lakukan apa yang aku katakan, atau kamu tidak akan bisa berpartisipasi di kelas. Juga, Ryan kemudian melirik Red dengan senyum main-main sebelum melanjutkan, aku akan memotong bagianmu, wortel menjadi 2 jika Anda menyebabkan masalah. Ekspresi Red menjadi gelap ketika dia berkata sebagai tanggapan, saya menantang Anda untuk melakukan hal seperti itu. Ryan mengangkat bahunya setelah mendengar itu, berkata, selama kamu mengambil kelas tanpa menimbulkan masalah atau bertindak sekuat tenaga, itu tidak akan terjadi. Red menyipitkan matanya sejenak sebelum akhirnya mengangguk. Baik, tuan ini akan mengizinkan perlakuan seperti ini. Sebenarnya Red hanya bosan. Bab 765 Lencana. Ryan masih merasa aneh bahwa binatang iblis seperti Red ingin mempelajari formasi. Namun demikian, dia memulai pelajarannya. Itu dimulai pada akhir pagi dan berlangsung hingga sore hari sebelum kelas akhirnya berakhir. Ryan melihat ketika anak perempuan dan laki-laki meninggalkan ruangan besar dan berbicara satu sama lain tentang kelasnya, sangat memuaskannya. Namun, yang mengejutkannya adalah fakta bahwa Red benar-benar mendengarkan sampai akhir. Tidak hanya itu, dia juga berhenti untuk membuat beberapa pertanyaan sendiri. Saya pikir dia akan pergi setelah hanya beberapa menit. Lagi pula, saya hanya menggunakan pelajaran tertulis dan pengetahuan teoretis. Saya tidak menyentuh formasi sama sekali. Yah, karena sepertinya dia benar-benar ingin belajar, kurasa aku hanya bisa terus melakukannya. Di pihak Rowan, kelasnya juga berakhir setelah beberapa waktu. Selama hari pertama, dia pada dasarnya membuat semua orang mempelajari herbal di buku, mencoba mengingat jenis dan efeknya sebanyak mungkin. Dia pada dasarnya tinggal di sana untuk menjawab pertanyaan apapun yang mungkin dimiliki anak perempuan dan laki-laki. Seperti yang bisa diduga, alkimia melakukan lebih banyak hal yang disukai para gadis, meskipun ada beberapa anak laki-laki di sana juga. Secara total, ada lebih dari 700 anak perempuan, yang membuat sekitar 20 anak laki-laki tampak seolah-olah mereka tidak ada di sana. Rowan memperhatikan Ryan datang ke arahnya sebelum Ryan bertanya, jadi, bagaimana kelas alkimiamu? Apakah itu penuh dengan gadis-gadis seperti yang kita harapkan? Rowan mengangguk, menjawab, jelas. Bukan berarti itu mengubah apapun. Saya mengirim mereka ke kebun herbal setelah kelas selesai sehingga mereka dapat menggunakan latihan hari ini. Sekarang, mari kita lihat bagaimana keadaannya dalam seminggu nanti. Seminggu kemudian, Ryan bingung ketika dia bertanya, apakah kamu tidak memberikan kelas harian? Rowan menggelengkan kepalanya kali ini, berkata, tentu saja tidak. Pada akhirnya, kamu harus menghafal ramuan dan efeknya sebelum hal lain. Ada terlalu banyak dari mereka, bahkan untuk planet yang sebagian besar waktu dingin. Sebelum mereka setidaknya dapat membuat daftar 50% dari yang tersedia di buku kami, tidak ada gunanya melakukan pelatihan praktis apapun. Ryan tidak bisa menahan tawa setelah mendengar itu. Hahaha, jadi kamu akhirnya melakukan hal yang sama sepertiku, ya. Hanya saja aku menyuruh murid-murid formasiku menghafal rune tingkat rendah bumi, bukan herbal. Kurasa hanya di pandai besi aku akan melakukan kelas harian. Apakah mereka tidak perlu menghafal bahan yang digunakan dalam pandai besi? Rowan bertanya dengan bingung. Ryan menggelengkan kepalanya, menjawab, tidak banyak perbedaan dalam hal pandai besi. Setidaknya, tidak sebanyak rune untuk formasi. Untuk biji tingkat rendah bumi dan hal-hal seperti itu, prosesnya hampir sama karena untuk kegunaan mereka. Rowan mengangguk, tidak terlalu mempermasalahkannya. Ryan adalah ahli blacksmith,
jadi bukan tempatnya untuk mengatakan sebaliknya. Ngomong-ngomong, mari kita gunakan sisa hari ini untuk berkultivasi. Tidak, aku harus menyelesaikan pembuatan token sekte. Saat ini, hanya aku yang bisa membuatnya. Tentu saja, aku tidak akan terus melakukan itu. Aku akan membuat sekitar 100 hari ini, kalau begitu. Aku akan melanjutkannya besok, kata Ryan. Setelah saya menyelesaikan 100 ini, saya akan kembali dan berkultivasi. Rowan mengangguk dan kemudian menghilang tepat setelahnya. Karena itu masalahnya, dia memutuskan untuk memeriksa kebun herbal di alam dimensi. Tidak seperti kebun herbal yang dibuat oleh para murid, kebunnya sendiri memiliki lebih banyak tanaman langka. Tentu saja, kebun herbal para murid memiliki lebih banyak tanaman herbal. Lagi pula, mereka semua sering keluar dan membawa kembali apa yang bisa mereka temukan. Ryan juga masuk ke alam dimensi karena dia memiliki bengkel sendiri di sana. Belum lagi peralatan di sana akan memberikan hasil yang jauh lebih baik. Di sana, Ryan mengeluarkan selembar kertas dengan 2 gambar. Pada akhirnya, dia meninggalkan lambang sekte untuk Malo dan yang lainnya untuk memutuskan bagaimana tampilannya. Di satu sisi, itu sangat sederhana. Tidak ada yang lebih dari awan dan nama sekte. Nah, untuk sekte bernama Freedom, awan memang cukup pas. Di sisi lain, ada lambang burung. Atau, untuk lebih spesifik, itu adalah gambar dari Kentucky. Mengapa Anda memilih Kentucky? Tentu saja, Ryan tahu alasan sebenarnya. Baiklah. Kentucky selalu populer di kalangan gadis-gadis. Dalam sekte di mana sebagian besar muridnya adalah wanita, masuk akal jika burung bodoh itu meyakinkan mereka untuk melakukan itu. Ryan benar. Kentucky menggunakan fakta bahwa mereka tidak ingin dia menjadi pemimpin sekte untuk meminta itu. Dengan berpura-pura sedih, sebagian besar gadis dengan cepat jatuh ke dalam mantranya dan memilih untuk memiliki gambarnya di bagian belakang lencana sekte. Terserah. Saya memang mengatakan mereka bisa memilih apa saja, jadi saya tidak bisa mengeluh. Ryan kemudian mulai mengerjakan lencana satu demi satu. Itu tidak bisa hanya menjadi sepotong logam. Itu juga akan terhubung ke perangkat formasi sirkuit yang dibuat Ryan beberapa waktu lalu. Penggunaannya sangat sederhana. Itu memiliki beberapa lencana lain yang diberikan Ryan kepada petinggi sekte, yang dapat digunakan untuk mencatat berapa banyak poin sekte yang dimiliki seorang murid. Selama ini mereka menggunakan tinta dan kertas, tapi mereka tidak bisa selamanya seperti itu, kan? Ryan akhirnya menyelesaikan 100 lencana pertama dan meninggalkan alam dimensi permata jiwa. Setelah itu, dia hanya memberikan lencana kepada Suana sebelum berkata, gunakan saja lencana otoritas yang Anda dan yang lain harus simpan nama dan nomor ID pengguna di lencana murid ini. Setelah itu, Anda dapat menambahkan poin sekte ke dalam inti formasi berdasarkan nama dan nomor ID masing-masing orang. Setelah seorang murid mengakses terminal di salah satu bangunan sekte, itu akan menunjukkan kepadanya berapa banyak poin sekte yang mereka miliki. Adapun apa yang ingin mereka lakukan dengan itu masalah mereka untuk ditangani. Petik 2. Suana mengangguk saat dia menghela nafas lega, berterima kasih kepada Ryan saat dia berkata, saya akhirnya bisa menyingkirkan semua kertas itu. Terima kasih, Senior Ryan. Ryan tersenyum sebagai tanggapan sebelum berbalik dan kembali ke ruang kultivasi. Rowan sudah ada di sana. Mereka mungkin mengajar para murid, tetapi mereka juga tidak akan melupakan kultivasi mereka sendiri. Waktu berlalu dalam sekejap saat 1 bulan lagi berlalu. Ryan dan Rowan baru saja menyelesaikan putaran kultivasi dengan Kentucky dan Celis ketika tiba-tiba, Rowan merasakan tanda di pinggangnya bergetar karena energi. Rowan dengan cepat mengeluarkannya sebelum menyebarkan sense spiritualnya untuk berbicara dengan Ryan, Kentucky, dan Celis. Kami memiliki misi baru. Token itu diberikan oleh aliansi binatang iblis sehingga mereka dapat diperingatkan tentang misi perang. Itu jauh lebih baik daripada memiliki seseorang yang selalu mengirimkan slip batu giok dengan misi mereka di atasnya. Tentu saja, itu berkat kinerja tinggi mereka juga. Kelompok Ryan kemudian berkumpul di dekat Celis untuk membahasnya. Token ini sangat nyaman. Jadi, apa yang dikatakannya? Rowan mengangguk sebelum mengeluarkannya untuk dilihat semua orang. Kelompok Ryan kemudian mengirim sense spiritual mereka ke dalam ketika tiba-tiba, ekspresi mereka berubah menjadi aneh. Bab 766 Poseidon. Mau tak mau Ryan bertanya, apa yang mereka maksud dengan memperbaiki medan energi spiritual?
Apa medan energi spiritual? Kenapa saya belum pernah mendengarnya sebelumnya? Rowan mengangguk, berkata, memang. Saya juga bingung apa yang mereka maksud dengan itu. Entah bagaimana, itu tidak terlihat terkait dengan perang. Kentucky merenung sedikit sebelum dia punya ide. Medan energi spiritual, mungkin berhubungan dengan celis, bukan? Mungkin medan ini adalah sesuatu yang terjadi setelah kita membawa celis pergi. Tapi, kenapa mereka meminta bantuan kita? Celis segera menjawab, seharusnya tidak ada hal seperti itu. Saya tidak ingin menyombongkan diri, tetapi saya sangat pandai dalam apa yang saya lakukan. Jika memang ada medan energi spiritual yang perlu diperbaiki, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Pertama-tama, saya bahkan tidak tahu apa yang seharusnya menjadi medan energi spiritual ini. Rowan mengangguk, berkata, lagi pula, mereka tidak menjelaskan isi misi. Bagaimanapun, ada baiknya itu tidak ada hubungannya dengan celis. Kalau tidak, aku tidak akan tahu apakah kita harus memeriksanya atau tidak. Karena itu tidak berhubungan dengan celis, itu pasti sesuatu yang lain. Rowan kemudian memandang Ryan dan Kentucky sebelum berkata, bagaimanapun, kita berjuang untuk aliansi binatang iblis, jadi kita harus pergi. Sebelum pergi, Ryan memperingatkan Malo bahwa mereka akan keluar, jadi mereka akan sendirian. Tentu saja, celis akan tetap seperti biasa karena lebih baik jika dia terus berkultivasi tanpa henti. Selain itu, Ryan juga memberitahu Red tentang perjalanannya. Apa? Bagaimana aku bisa mengerjakan formasi sekarang? Ryan mengangkat bahunya, berkata sebagai tanggapan, bukankah itu sesederhana itu? Pergi saja ke repositori dan pelajari sendiri. Sejujurnya, aku tidak menyangka binatang iblis akan tertarik padanya. Namun, kemajuanmu selama bulan ini atau lebih telah luar biasa. Saya yakin Anda dapat belajar sendiri untuk sementara waktu. Hanya saja saya tidak akan berada di sini untuk menjawab pertanyaan Anda. Red merenung sejenak sebelum dia melompat ke bahu Ryan, berkata, tidak perlu. Tuan ini akan pergi bersamamu. Ryan terkejut, bertanya sebagai tanggapan, mengapa Anda melakukan itu? Anda tidak akan mendapatkan apapun dari saya melakukan itu, Anda tahu. Merah mendengus. Seolah-olah Anda memiliki sesuatu yang benar-benar menarik bagi Tuan ini. Tuan ini hanya memiliki sedikit minat pada formasi dan wortel Anda. Namun, Tuan ini merasa seperti dia telah mengambil lebih banyak daripada memberi sampai sekarang. Bagaimanapun, saya hanya memberitahu tahap 5 binatang iblis untuk tidak mendekati 5 puncak ini. Sungguh menyakitkan harga diri Tuan ini karena tidak dapat melakukan hal lain. Ryan mengangkat bahunya sebagai tanggapan, berkata, "Yah, toh aku tidak mengharapkan hal lain darimu." Red merasa ingin memukul Ryan. Diam, dan ayo pergi sebelum aku berubah pikiran. Ryan menghela nafas tapi tidak menolak. Bagaimanapun, bantuan tambahan apapun lebih dari diterima. Tentu saja, Ryan, Rowan, dan Kentucky juga keberatan. Apakah tidak apa-apa untuk membawanya? Seharusnya, mungkin. Lagi pula, dia juga binatang iblis. Saya tidak berpikir dia akan mencoba untuk membahayakan misi resmi dari aliansi binatang iblis, kata Kentucky dengan pesan rasa spiritual. Rowan mengangguk sebagai jawaban. Itu masuk akal. Mungkin, dia juga menerima misi untuk mengawasi kita. Siapa tahu. Lagi pula, aneh bahwa lebih dari sebulan telah berlalu, tetapi Red tidak pernah pergi keluar untuk berpartisipasi dalam perang. Ryan setuju dengan Rowan tentang itu. Itu juga, bagaimanapun, itu seharusnya bukan hal yang buruk. Pex dan perusahaan memiliki kekuatan lebih dari cukup untuk menyingkirkan kita, belum lagi mereka tahu di mana kita berada. Tidak masuk akal menggunakan Red untuk mengganggu misi kita, apapun misinya. Namun, Red memperhatikan keheningan kelompok Ryan. Sangat jelas bahwa mereka sedang mendiskusikan sesuatu melalui spiritual sense. Apakah kamu tidak senang dengan bantuan dewa ini? Ryan tersenyum sebagai tanggapan, berkata, tentu saja tidak. Kami hanya merasa menarik bahwa seorang lord seperti Anda memutuskan untuk membantu. Yah, Anda memang mengatakan Anda ingin membayar kembali, jadi biarkan saja. Merah sepertinya tidak keberatan. Apakah kamu percaya atau tidak, itu masalahmu. Karena Tuan ini berkata bahwa dia akan membantu, maka dia akan membantu. Ngomong-ngomong, misi ini tentang apa? Ini tentang perang itu lagi, bukan?
Baru saat itulah Ryan ingat bahwa mereka tidak menanyakan hal itu kepada Red. Oh, benar. Kami memang menerima misi, tapi kami tidak yakin apakah itu terkait dengan perang antara binatang iblis dan Sasvins atau tidak. Ryan kemudian menunjukkan isi misi mereka kepada Blood Rabbit sebelum bertanya, Red, apakah kamu pernah mendengar tentang Spiritual Energy Field? Red segera menyipitkan matanya ketika dia memeriksa isi misi di token. Lapangan energi spiritual, sudah beberapa waktu sejak saya mendengar tentang mereka. Ketertarikan Ryan dan yang lainnya langsung terguncang. Apakah kamu mengetahuinya? Red mengangguk dan mulai menjelaskan, iya. Ada tempat di benua binatang iblis yang disebut zona terlarang. Tidak ada binatang iblis yang bisa masuk tanpa izin. Dari yang saya tahu, medan energi spiritual adalah yang memberi makan zona terlarang ini dengan energi spiritual. Apakah ini semacam tempat berbahaya? Rowan langsung bertanya. Red menggelengkan kepalanya saat dia buru-buru menjawab, saya tidak tahu. Hanya binatang iblis tahap 9 yang dapat mengizinkan seseorang untuk memasukinya. Jelas, binatang iblis tahap 6 seperti saya tidak bisa. Juga, medan energi spiritual tidak berada di dalam zona terlarang. Mereka hanya memberinya energi. Dengan begitu, misi ini seharusnya tidak mengharuskanmu untuk memasukinya. Aku mengerti, Ryan tidak bisa menahan diri untuk tidak penasaran. Aku ingin tahu apa yang mereka coba beri makan di dalam zona terlarang ini. Bagaimanapun, sepertinya itu tidak ada hubungannya dengan kita. Lagi pula, kita tidak akan memasukinya. Kentucky merasa aneh. Tapi mengapa bidang ini perlu diperbaiki? Jika itu hanya semacam perbaikan, saya tidak melihat alasan untuk memanggil kami keluar. Mereka bisa meminta beberapa binatang iblis lain yang lebih lemah melakukannya untuk mereka. Apakah ada alasan untuk memilih kami? Red harus mengakui bahwa Kentucky benar. Itu benar. Medan energi spiritual hanya bisa diperbaiki dengan darah Divine Demon Beast. Mengapa mereka membutuhkanmu di sana? Kata-kata itu jatuh seperti sambaran petir pada kelompok Ryan. Darah binatang iblis surgawi. Apa maksudmu? Red kemudian menjelaskan, "Yah, aku tidak tahu banyak. Namun, sepertinya medan energi spiritual itu memiliki hubungan yang dalam dengan binatang iblis, terutama yang surgawi. Darah mereka dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan medan, yang akan kemudian digunakan di zona terlarang. Adapun untuk apa itu akan digunakan, saya tidak tahu." Kentucky segera bertanya, apakah itu berarti mereka harus membunuh Divine Demon Beast untuk mempersembahkan darah mereka? Merah tertawa sebagai tanggapan. Hahaha, apa kamu gila? Demon Beast Alliance tidak akan pernah membunuh Divine Demon Beast mereka. Bagaimanapun, mereka adalah masa depan aliansi. Begitu mereka mencapai tahap 9, mereka akan membantu perlindungan benua. Kelompok Ryan menghela nafas lega setelah mendengar itu. Dari kelihatannya, tidak ada risiko kematian bagi Kentucky. Tentu saja, itu adalah kata-kata Red. Itu tidak berarti dia benar atau dia mengatakan yang sebenarnya. Tapi setidaknya, itu sudah menjadi sesuatu. Kelompok Ryan kemudian terbang ke perbatasan benua binatang iblis. Pada akhirnya, medan energi spiritual terletak jauh, jauh dari zona terlarang, yang terletak di tengah benua. Daratan benua kemudian ditinggalkan saat kelompok Ryan melanjutkan perjalanan ke laut. Lokasi yang diberikan kepada mereka berada di dalam wilayah Sea Demon Beast. Mereka melewati beberapa Sea Demon Beast di jalan dan dengan cepat menyadari bahwa level mereka meningkat dengan sangat cepat. Tidak butuh waktu lama untuk Stage 5 Demon Beast muncul di antara mereka. Namun, binatang iblis ini hanya melihat kelompok Ryan tanpa melakukan apa-apa. Seolah-olah mereka sudah menunggu mereka datang, jadi mereka tidak menyerang. Levelnya terus meningkat setelah itu. Awal, tengah, akhir, puncak tahap 5. Akhirnya, binatang setan laut tahap 6 juga memasuki jangkauan sense spiritual si kembar. Pada titik ini, bahkan Red mulai merasa agak khawatir. Ini bukan darat tapi bawah air. Meskipun mereka tidak perlu khawatir tercekik karena mereka dapat menggunakan energi spiritual untuk menggantikan oksigen, lingkungan jelas merupakan pilihan yang buruk bagi mereka untuk bertarung. Semakin dalam mereka pergi, semakin sedikit cahaya yang ada. Bagi Rowan, itu bermanfaat karena kekuatannya terutama didasarkan pada kegelapan dan energi yin. Namun, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk melihat beberapa cahaya muncul di kejauhan. Pada awalnya, sulit untuk melihat.
Tapi itu mulai menjadi lebih cerah dan lebih cerah ketika bentuk bangunan mulai terbentuk di depan mata mereka. Kelompok Rean terkejut ketika mereka akhirnya mengetahui apa itu. Itu adalah kota binatang iblis bawah air. Jelas, itu dibuat untuk si Demon Beast. Di pusat kota yang sangat besar, ada sebuah istana besar juga. Namun, yang benar-benar menarik perhatian kelompok Rean bukanlah itu. Sebaliknya, itu adalah pusaran yang sangat besar di atas istana itu sendiri. Meskipun tidak mempengaruhi bangunan di bawahnya, itu masih jauh lebih besar dari kota itu sendiri. Melihat itu, Ryan mau tidak mau berkomentar, "Hei, lihat. Ini Atlantis. Mungkin kita bisa menemukan Poseidon di sana." Bab 767 menggunakan. Mulut Rowan berkedut menanggapi kata-kata Ryan. Lalu apa? Apakah Ariel juga ada di sana? Ursula mungkin. Pergilah ke neraka. Ryan tertawa ketika dia menjawab, "Hahaha. Kamu mengatakan itu, tetapi kamu tahu barang-barangmu, bukan?" Rowan mendengus sebagai tanggapan tetapi tidak menjawab. Adapun Kentucky dan Red, mereka tidak tahu apa yang dibicarakan Ryan dan Rowan. Yah, Ryan dan Rowan tidak menjawab pertanyaan mereka. Segera setelah itu, kelompok Ryan masuk ke kota bawah air binatang iblis. Benar saja, kota itu penuh dengan si Demon Beast tingkat tinggi. Dengan keterampilan menekuk sense spiritual Ryan aktif, tidak ada kekurangan tahap 6 dan 7 binatang iblis di sana. Mereka yang berada di tahap 8 juga hadir. Namun, di atas semua itu, Ryan bisa merasakan sense spiritual yang datang dari binatang iblis tahap 9, tahap yang tidak lebih lemah dari apa yang telah dicapai Pex atau San. Akhirnya, mereka tiba di depan istana, yang tampaknya bertanggung jawab atas pusaran besar di atas. Sekarang setelah mereka dekat, adalah mungkin untuk mengatakan bahwa pusaran air tidak hanya dibuat dengan air tetapi juga energi spiritual. Atau, lebih tepatnya, energi spiritual yang memungkinkan pusaran terbentuk. Ada beberapa binatang iblis yang menjaga pintu raksasa istana. Untungnya, kelompok Ryan bahkan tidak perlu berbicara dengan mereka. Itu karena mereka maju sendiri untuk melakukan kehormatan. Salah satu dari mereka bertanya, "Apakah Anda Kentucky dan manusianya?" Benar saja, dibandingkan dengan Kentucky, Ryan dan Rowan tidak terlihat dengan baik. "Itu aku," jawab Kentucky. "Kami datang ke sini untuk misi medan energi spiritual yang disahkan oleh Aliansi Binatang Iblis." Kentucky kemudian menunjukkan token dari mana mereka menerima misi. Binatang iblis di depan mengangguk sebelum melihat salah satu bawahannya, binatang iblis tipe hiu. Bawa mereka ke tempat Tuan Darian. Dia sudah mengharapkan mereka datang. Hiu itu mengangguk sebagai jawaban. "Ya Pak." Setelah itu, dia berbalik sambil melirik kelompok Ryan, memberitahu mereka, "Ikutlah denganku. Tuan Darian sudah menyiapkan segalanya untukmu." Kelompok Ryan tidak tahu apa yang Hiu bicarakan, tetapi mereka tetap berjalan ke sana. Mereka melewati beberapa ruangan raksasa, aula, dan berbagai lokasi lainnya di dalam istana. Sepanjang jalan, binatang iblis semua melihat mereka tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dari kelihatannya, menerima apapun selain si Demon Beast di dalam adalah kesempatan yang sangat langka. Akhirnya, kelompok Ryan mencapai pusat istana bawah laut, di mana mereka melihat beberapa binatang iblis menunggu mereka. Segera, mereka mengenali salah satu dari mereka. Pex Senior. Ya, tahap 9 Phoenix juga ada di sana. Oh. Jadi kamu sudah datang. Itu bagus, itu bagus. Pex kemudian maju dan menepuk kepala Kentucky, sama sekali mengabaikan keberadaan si kembar dan Red. "Bagaimana hidupmu sejauh ini? Apakah semuanya baik-baik saja? Aku telah memberimu beberapa misi sulit dalam perang ini, tapi itu karena aku ingin kamu berkembang." Kentucky mengangguk sebagai tanggapan, menjawab dengan nada puas, "Aku baik-baik saja. Berkat pengalaman pertempuran dan imbalan dari poin prestasi, aku sudah mencapai tingkat tahap 5 tengah." "Hahaha, ya, aku bisa melihatnya." Senyum Pex menghilang saat dia melihat si kembar dengan wajah tegas. "Setidaknya sepertinya kamu memberinya bahan tingkat surga. Itu bagus. Minokawa membutuhkan banyak dari mereka, atau kemampuan pertahanan mereka akan turun dalam jangka panjang. Demi kebaikanmu sendiri, lebih baik kamu tetap memperlakukannya dengan baik." Ryan tersenyum pahit, berkata, Aku selalu memberinya materi tingkat surga sejak dia lahir. Pex Senior tidak perlu khawatir tentang itu."
Ekspresi Pax sedikit rileks setelah mendengar itu. Tepat setelah itu, seorang pria dengan cangkang hitam besar di punggungnya mendekati kelompok mereka, berkata, "Jadi, kamu adalah Minokawa Pax yang dibicarakan, ya? Senang melihat Divine Demon Beast lain muncul di planet kita." Pria itu tampak sangat tua dan lemah. Namun, Kentucky tahu bahwa dia menakutkan. Paling tidak, dia tahu bahwa dia sama sekali bukan tandingannya. Belum lagi dia juga tidak kalah dalam hal garis keturunan. Dengan mengatakan itu, Kentucky mau tidak mau bertanya, "Dan kamu?" "Oh, kamu bisa memanggilku Darian. Aku adalah Divine Demon Beast, sama sepertimu. Lebih tepatnya, aku adalah Black Tortoise," jawab lelaki tua yang lemah itu. Jelas, seperti Pax, dia menggunakan wujud manusianya saat ini. Namun, Ryan dan Rowan sudah menebaknya. Bagaimanapun, sense spiritual Darian membanting pada keterampilan menekuk sense spiritual mereka. "Maaf mengganggu kalian. Namun, kami datang ke sini untuk misi. Kami cukup penasaran. Apa hal perbaikan medan energi spiritual ini? Kami mendengar itu ada hubungannya dengan zona terlarang di pusat kota, benua, tapi itu saja." Kentucky mengangguk, melanjutkan, "Memang. Saya juga mendengar bahwa darah saya diperlukan. Benarkah itu?" Pax dan Darian saling berpandangan sebelum kembali menatap Kentucky. "Itu benar." Setelah itu, Darian melambaikan tangannya sambil melihat si Demon Beast lainnya di ruangan itu. Binatang iblis itu memahami sinyal dan dengan cepat keluar dari aula, hanya menyisakan kelompok Pax, Darin, dan Ryan di dalam. Namun, Darian melihat ke bahu Ryan. Atau lebih baik lagi, dia melihat kelinci darah kecil. Dengan perbedaan kultivasi mereka, sangat jelas bahwa Red adalah binatang iblis tahap 6 di mata Darian. "Aku belum pernah mendengar tentangmu. Apa yang kamu lakukan di sini?" Red, yang diam saja sampai sekarang, mengalami kesulitan menjelaskan, Aku datang ke sini untuk membantu si kembar dan Kentucky." Kentucky adalah binatang iblis surgawi, tapi auranya hanya di tahap 5. Itu sama sekali tidak memberi tekanan pada Red. Namun, Darian dan Pax berbeda. Mereka berdua adalah binatang iblis tahap 9. Tekanan mereka begitu mencekik bahkan sulit untuk bernapas. "Aku sudah berkenalan dengan mereka, jadi aku memutuskan untuk membayarnya kembali dengan misi ini. Aku tidak menyangka akan menemukan senior yang terhormat di tempat ini." Ryan hampir tertawa saat itu juga. Red selalu menggunakan tuan ini dan tuan ini. Tapi di depan Pax dan Darian, dia tidak berani mencoba tampil perkasa. Pax kemudian menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan, berkata, "Kamu bisa pergi dan menunggu di luar juga. Kami tidak bisa mendiskusikan topik berikutnya denganmu di sini." Red tidak berani mengeluh saat dia dengan cepat keluar setelah itu. Kelompok Ryan tidak keberatan karena Red datang karena dia mau. Apakah dia ada di sini atau tidak ada bedanya bagi mereka. Setidaknya, tidak selama Pax dan Darian ada di sini. Akhirnya, Darian melihat kembali ke arah mereka dan menjelaskan, lapangan energi spiritual dibangun dengan bantuan darah Divine Demon Beast. Merekalah yang memberi makan zona terlarang di pusat benua. Kentucky segera bertanya, "Dan apa yang Anda miliki di zona terlarang?" Pax melanjutkan, "Di sana, kamu akan menemukan Bestial Sacred Ground. Ini adalah tanah suci bagi kami para Demon Beast. Tempat itu telah ada di sana selama yang bisa kami ingat. Itu bahkan lebih jauh dari catatan yang kami miliki, tidak salah untuk mengatakan bahwa itu setidaknya berumur puluhan ribu tahun." Kelompok Ryan terkejut ketika Ryan bergumam, "Nah, itulah yang saya sebut tua." Darian melanjutkan menjelaskan, "Cepat atau lambat kau akan mengetahuinya selama Kentucky terus hidup di dunia ini. Zona terlarang, atau tempat suci binatang, adalah alasan mengapa aliansi binatang iblis kita tidak kalah dari Zasfin dan tanda jiwa mereka. Ini memberi kita kekuatan yang diperlukan untuk menantang Zasfin kembali." Saat itulah Ryan mengerti. Begitu, jadi itulah yang terjadi di sini. Ryan kemudian menatap Rowan sebelum berkata, "Sejak kita mulai melawan binatang iblis di planet ini, mereka selalu jauh lebih kuat daripada binatang iblis di Sunkan. Kami pikir itu karena lingkungan yang keras, tapi sepertinya itu bukan satu-satunya alasan." Rowan setuju dengan Ryan, menjawab, "Memang. Itu sangat masuk akal sekarang. Lagi pula, ada sangat kekurangan energi spiritual, jadi aneh bahwa mereka malah lebih kuat."
Darian mengangguk sebagai tanggapan atas kata-kata mereka sebelum berkata, bagus kalau kamu mengerti. Adapun bagaimana Bestial Secret Ground beroperasi dan hal-hal seperti itu, aku khawatir kami tidak bisa memberitahumu tentang itu untuk saat ini. Rowan kemudian menanyakan hal lain. Itu bagus dan semuanya. Tapi apa hubungannya dengan medan energi spiritual? Juga, mengapa itu perlu diperbaiki? Benar saja, Rowan lebih tertarik pada bagaimana misi mereka terkait dengannya. Pex menjelaskan bagian itu, dengan mengatakan, medan energi spiritual selalu mampu memberikan energi spiritual yang cukup ke tanah suci. Namun, karena perubahan mendadak di sana, medan energi spiritual tidak lagi cukup. Karena itu, mereka pecah belah. Misi Anda sekarang adalah membantu kami memperbaiki bidang yang sama ini. Secara alami, kami membutuhkan darah Divine Demon Beast untuk melakukan itu. Perubahan mendadak, tanya Kentucky. Darian menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan, berkata, kamu akan tahu pada waktunya, tetapi tidak sekarang. Oke, tapi bagaimana dengan darahku? Kenapa tidak kalian berdua saja? Kentucky jelas ingin tahu tentang itu. Pex kemudian mengangkat bahunya, menjawab, sederhana. Itu karena dibutuhkan waktu yang sangat lama bagi binatang iblis di level kita untuk mengisi kembali darah kita. Kita berada di tengah perang, jadi kita tidak boleh membiarkan diri kita menjadi lemah. Namun, untuk Minokawa tahap 5, dan yang sangat muda pada saat itu, beberapa hari akan cukup bagimu untuk kembali ke kondisi puncakmu. Dia kemudian tersenyum segera setelah dia melanjutkan, asal tahu saja, Gulan melakukan hal yang sama di medan energi spiritual lain, jadi jangan berpikir bahwa kami hanya menggunakanmu. Bab 768 kembalikan, hah. Ryan dan Rowan memandang Kentucky setelah mendengar itu. Bagaimanapun, itu adalah keputusannya apakah dia ingin melakukannya atau tidak. Tentu saja, bahkan jika mereka ingin melarikan diri, itu juga tidak mungkin. Namun demikian, mereka tidak akan memaksa Kentucky untuk melakukannya. Kentucky hanya bisa menghela nafas pada akhirnya dan mengangguk. Baiklah, ayo lakukan ini. Apa yang harus saya lakukan? Buka saja sayatan dan biarkan darah saya mengalir keluar. Darian mengangguk, menjawab, ya. Namun, biarkan aku dan Pex mempersiapkan medan energi spiritual terlebih dahulu. Darian kemudian pergi ke tengah istana, yang tampaknya menjadi inti dari pusaran di atasnya. Pex juga ada di sana, hanya melihat. Oh, ngomong-ngomong, kamu akan mendapatkan 400 poin merit untuk tugas ini. Kali ini, rombongan Ryan harus mengakui bahwa ini bukanlah perjalanan yang buruk. 400 poin merit lebih dari yang mereka dapatkan dalam 5 atau lebih misi. Sebelumnya, mereka membeli pesawat. Mungkin akan ada sesuatu yang jauh lebih baik kali ini. Selain itu juga membuktikan betapa pentingnya aliansi binatang iblis menganggap medan energi spiritual ini. Di tengah aula, atap tiba-tiba terbuka di atas Darian. Setelah itu, pusaran yang berada di atas istana mulai turun ke arah Darian. Energi spiritual mengamuk saat air bergerak. Bahkan untuk kelompok Ryan, cukup sulit untuk tetap dekat dengannya, apalagi berada di dalamnya seperti yang dilakukan Darian. Pada titik tertentu, seluruh istana mulai bersinar dengan lampu merah. Banyak pola berbeda muncul di tanah, yang bahkan Ryan tidak bisa mengenalinya. Saudari Orb, apakah hal-hal ini, rune formasi? Sister Orb, yang selalu mengamati apa yang terjadi, segera mengkonfirmasi ketika dia berkata, ya. Pasti ada formasi yang menyelimuti seluruh istana. Tidak, lebih tepatnya, formasi itu menyelimuti seluruh kota bawah laut dan wilayah sekitarnya. Ryan tidak bisa tidak bertanya, level apa formasi ini? Atau mungkinkah ini formasi alami seperti yang kita lihat di Sunkan? Itu tidak wajar, Sister Orb menjawab. Hanya saja itu melampaui tingkat surga. Siapapun yang melakukannya mungkin seseorang di atas alam transisi atau tahap 9. Ryan merasakan hawa dingin di punggungnya ketika Sister Orb mengucapkan istilah, alam transisi. Namun, bertentangan dengan apa yang dia pikirkan, semesta tidak mencoba untuk membalas Sister Orb. Bukankah itu seharusnya menyerang siapapun yang menyebutkannya? Apakah kamu idiot? Saya memiliki perlindungan sistem permata jiwa, Anda tahu. Surga dari separuh alam semesta ini tidak dapat mendeteksi saya. Tentu saja, dia tidak bisa mendengarku saat aku berbicara tentang alam transisi. Sister Orb menjelaskan.
Mulut Ryan berkedut sebagai tanggapan sebelum bertanya, kenapa kamu tidak mengatakan itu sebelumnya? Kamu tidak pernah bertanya. Ryan merasa ingin menangis setelah itu. Tidak, lupakan saja. Tidak ada hal baik yang akan terjadi jika saya membahas topik ini. Saya hanya harus menerima bahwa Anda tidak berguna. Kalian tidak tahu bagaimana menghargai apa yang kamu miliki. Sister Orb kemudian melanjutkan, kesampingkan itu adalah formasi yang dibuat oleh Master Formasi di atas tingkat surga. Ini menjelaskan mengapa ia menolak ujian waktu juga. Dari apa yang saya lihat, itu dibuat dengan cukup baik. Adapun apa yang dilakukan kura-kura hitam, itu tidak benar-benar memperbaikinya. Tidak memperbaikinya. Ryan tercengang. Lalu, apa yang dia lakukan? Tidak seorang pun di dunia ini harus memiliki penguasaan yang diperlukan untuk memperbaiki hal seperti itu. Saya mungkin salah karena terlalu rumit untuk saya analisis dalam rentang waktu yang singkat. Namun, saya percaya bahwa formasi ini memiliki sistem perbaikan sendiri. Apa yang dilakukan kura-kura hitam pada dasarnya adalah mengaktifkan sistem ini, walaupun aku tidak yakin apakah Darian mengetahuinya atau tidak. Sister Orb tampak cukup terkesan saat dia mengucapkan kata-kata itu. Ryan mengangguk pada akhirnya, menjawab, begitu. Yah, selama mereka tahu cara mengendalikannya, itu akan baik-baik saja. Sister Orb, simpan properti rune ini di sistem repositori formasi. Meskipun Anda mungkin tidak dapat menganalisisnya, saya dapat menarik beberapa ide darinya nanti. Baiklah, aktivasi formasi berlangsung lebih dari 1 jam. Pex tetap di samping, tidak melakukan apapun. Namun, sepertinya Darian mulai merasa lelah. Saat itulah kelompok Ryan mengerti bahwa Pex hanya ada di sana untuk melindungi Darian, bukan untuk membantu formasi itu sendiri. Tiba-tiba, sebuah celah muncul di pusaran yang mengelilingi Darian saat dia melihat ke arah Kentucky, memberitahunya, masuklah. Aku butuh darahmu sekarang. Kentucky mengangguk dan masuk ke dalam, meskipun agak takut. Pusaran itu jauh lebih kuat daripada yang bisa dia tolak. Jika bukan karena perlindungan Darian, dia pasti akan menjadi daging cincang begitu dia masuk. Darian kemudian menunjuk lubang kecil di tanah sebelum memberitahu Kentucky, lepaskan darahmu di sana. Itu akan diserap sehingga bisa digunakan untuk memperbaiki medan energi spiritual. Chip. Paruh Kentucky kemudian bergerak dalam sekejap sebelum membuka luka kecil di sayapnya. Dia mungkin memiliki pertahanan yang kuat, tetapi paruhnya pasti bisa menembus jika dia tidak mengeraskannya. Darah Kentucky segera memasuki lubang dan menghilang di dalamnya. Kentucky tidak tahu apa yang terjadi di sana karena bahkan sense spiritualnya tidak bisa menembus tanah. Itu sudah mempertimbangkan bahwa sense spiritual dan kekuatan jiwanya digabungkan, yang membuat mereka semakin kuat. Formasi rasa anti-spiritual yang kokoh, pikir Ryan dan Rowan dari luar karena mereka juga tidak bisa melihatnya. Saat darah Kentucky memasuki formasi, cahaya merah yang menyelimuti seluruh istana bawah air semakin intensif. Segera, formasi itu mengubah seluruh kota menjadi warna merah juga. Lagi pula, formasi itu tidak hanya di bawah istana. Pusaran di atas istana, yang mengamuk dengan energi spiritual dan elemen air, tiba-tiba berkurang kecepatannya. Energi hiruk-pikuk juga menjadi lebih halus saat cahaya merah bercampur dengannya. Ryan dan Rowan kemudian memperhatikan bahwa aliran energi spiritual mulai turun dan memasuki tanah di pusat pusaran. Itu adalah energi spiritual yang sama yang mengamuk di pusaran air sebelumnya. Itu tidak menuju ke Kentucky, juga tidak digunakan oleh Darian. Itu benar-benar menghilang di tanah. Seharusnya dengan cara ini energi spiritual diangkut ke tempat suci binatang, Ryan berpikir sejenak. Kentucky dan Darian tampaknya merasa sangat lelah. Namun, semuanya berjalan lancar, dan tidak butuh waktu lama untuk proses selesai. Namun, saat itulah ekspresi Ryan dan Rowan berubah. Segera setelah itu, Ryan, Rowan, Pex, dan Darian melihat ke arah tertentu bersamaan dengan teriakan Ryan, seseorang datang. Pex dan Darian menatap si kembar dengan kejutan di mata mereka. Itu karena apa yang mereka rasakan barusan adalah sense spiritual dari seseorang yang setingkat dengan mereka. Dengan kultivasi si kembar, seharusnya tidak mungkin bagi mereka untuk merasakannya. Namun, Pex dan Darian menyingkirkan pikiran itu untuk saat ini. Yang penting sekarang adalah siapa yang datang. Tubuh Pex kemudian menghilang dari aula sebelum muncul kembali di luar. Pada saat yang sama, dia mengirim pesan rasa spiritual kepada semua orang,
memberitahu mereka, lanjutkan prosesnya. Aku akan membuat mereka sibuk. Darian mengangguk ketika dia mengeluarkan jimat transmisi pikiran. Dia meletakkannya di dahinya, dan sedetik kemudian, itu terbakar. Seperti yang bisa dibayangkan, Darian memanggil binatang iblis tahap 9 lainnya. Di luar, 5 sosok muncul di hadapan Pex dalam sekejap. Sebelumnya, Ryan dan Rowan menggunakan keterampilan menekuk sense spiritual untuk memberitahu bahwa orang-orang ini akan datang. Tapi sekarang, musuh tampaknya tidak repot-repot menutupi kultivasi mereka. Dengan mengatakan itu, Ryan, Rowan, dan bahkan Red dapat melihat mereka dengan indera spiritual mereka. Pex memandang Zasvin di depannya dan dengan dingin tersenyum, berkata, Pankun, Surya, dan bahkan Kumo, iya. Dua lainnya sepertinya baru, jadi aku tidak mengenal mereka. Sepertinya memiliki kendali atas dunia menelan pohon selama ini membantu ras Zasvin Anda meningkatkan beberapa ahli. Mereka adalah beberapa pembudidaya alam transisi dari ras Zasvin. Pankun, nama pertama yang disebutkan Pex, kebetulan menjadi pemimpin grup ini. Hehe, sudah lama sekali, Pex. Tidak kusangka aku akan bertemu denganmu di tempat ini. Aku benar-benar beruntung. Pex tertawa sebagai tanggapan, menjawab, beruntung. Apakah kamu berani mengatakan hal seperti itu di depan Phoenix di dalam wilayah aliansi binatang iblis? Pankun tampaknya tidak terganggu. Jadi bagaimana jika kami berada di dalam wilayahmu? Kami tidak perlu takut selama kamu tidak dibantu oleh Bestial Secret Ground. Mata Pex menyipit, bertanya sebagai tanggapan, apa maksudmu? Surya yang berada di samping Pankun menjawab pertanyaan itu. Apakah kamu mencoba berpura-pura bodoh? Kami sudah tahu bahwa medan energi spiritual memiliki masalah. Tanpa itu untuk memberi makan tanah suci, kamu tidak akan menerima kekuatan dari sana. Kumo kemudian menggunakan sense spiritualnya untuk memverifikasi situasi di bawah ini, dengan mengatakan, sudah cukup. Mereka sudah bekerja untuk memperbaiki medan energi spiritual. Semakin banyak kita berbicara, semakin buruk jadinya. Pex mendengus ketika mendengar itu. Segera setelah itu, tubuhnya mulai berubah karena segera mengambil bentuk burung phoenix yang sangat besar, tidak lebih kecil dari istana di bawahnya. Apakah kamu pikir kamu dapat menyebabkan masalah bagiku? Namun, Pankun menggelengkan kepalanya, menjawab, itu tergantung padamu. Sebelum kita bertempur, kita punya tawaran. Pankun tersenyum saat mengatakan itu. Jika Anda mengembalikan pohon menelan dunia kepada kami dapat berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Kecurigaan Pex terbukti setelah mendengar itu. Kembalikan, ya, seperti yang kuduga, sesuatu memang terjadi pada Celis. Tapi kupikir kau tidak benar-benar kehilangan dia. Itu informasi yang sangat bagus. Kembali ke istana, Ryan dan Rowan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan sedikit keringat, meskipun mereka berada di bawah air.